Kami dari kelompok 10 dengan tema isu kesehatan dengan kasus stunting. Kenalkan, nama saya Arvin Hamadillah Gunawan, bukan di Bojol Bulu 7011 dari kelas pagi A. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Adinsalam dengan NIM 22070156 dari Psikologi B. Perkenalkan, nama saya Jessica Belanovianti dengan NIM 220700176 dari Psikologi Pagi B. Perkenalkan, nama saya Adinda Rasitandiri dengan NIM 220701028 dari kelas Psikologi Pagi A. Pemerintah segera melaksanakan intervensi serentak pencegahan stunting pada tahun 2024. Berita tentang stunting 2024 menyoroti upaya pemerintah Indonesia untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Beberapa poin penting dari berita tersebut, yang pertama yaitu pemerintah melaksanakan intervensi serentak. Pemerintah telah menyelenggarakan pertemuan regional untuk mensosialisasikan pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting kepada pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terkait. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan penyiapan alat ukur, pelatihan kader, dan cakupan kehadiran di posyandu sebelum pelaksanaan pada tahun 2024. Target penurunan stunting, pemerintah optimis mencapai target penurunan stunting 14% dengan mentargetkan penurunan prevalensi stunting 3,8% per tahunnya sampai tahun 2024. Hal ini diarahkan oleh Presiden Joko Widodo dan diharapkan dapat tercapai melalui koordinasi lintas sektor dan upaya yang lebih keras. Selanjutnya, kegiatan Roadshow. Pemerintahan Koordinator Bintang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melakukan roadshow di 33 provinsi dan 393 kabupaten atau kota untuk mengidentifikasikan isu atau kendala serta solusi dan kebijakan afirmatif untuk penurunan stunting. Selanjutnya, kesepakatan dan koordinasi. Pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan tingkat desa bekerja untuk mewujudkan konvergensi dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif berbasis bukti. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian intervensi dan menurunkan prevalensi stunting. Selanjutnya yang terakhir, program prioritas. Percepatan penurunan stunting pada balita merupakan program prioritas pemerintah dengan target nasional untuk tahun 2024 adalah prevalensi stunting 14%. Wakil Presiden RI bertugas memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Menurut ahli gizi, apa definisi stunting? Menurut ahli gizi, kondisi stunting adalah di mana kondisi pertumbuhan anak tidak mengalami peningkatan pada usia tertentu. Ada beberapa peneliti yang menunjukkan bahwa usia dari hormon kehamilan hingga usia 2 tahun pertama setelah itu ada beberapa hal yang menyebabkan stunting itu terjadi. Apa saja penyebab stunting? Ada beberapa penyebab stunting yang sudah diteliti. Pertama itu asupan nutrisi yang tidak memadai, di mana kekurangan nutrisi baik secara protein, vitamin, dan mineral lainnya. Yang kedua itu ada kesehatan ibu yang buruk yang bisa disebabkan oleh stres, oleh keluarga sendiri, dari faktor eksternal maupun internal sendiri. Yang ketiga ada sanitasi yang buruk, di mana kondisi ini itu menyebabkan infeksi yang berulang kali. Misalnya kayak kita pendarahan. Terus yang terakhir itu ada praktik pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, di mana dari ibu hamil itu diberikan makanan yang sudah dilarang oleh ahli kesehatan maupun dokter, dan juga saat ibu hamil menyusui seharusnya itu mereka tidak mengkonsumsi hal-hal yang menghambat ASI itu keluar. Bagaimana tanggapan pemerintah mengenai stunting di tahun 2024 di Indonesia? Pada tahun 2024 ini, pemerintah Indonesia telah mencatat kemajuan yang telah signifikan dalam upaya penanggulangan masalah stunting di seluruh wilayah. Berbagai intervensi telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya yang telah menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting menurun dari 20% pada tahun 2018 menjadi 18% pada tahun 2024, mendekati target tujuan 14% di tahun 2030.
Bagaimana pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tentang stunting? Cara singkat kami pemerintah untuk menanggulangi stunting pada tahun 2020 ini, yang pertama itu koordinasi lintas sektor yang erat antar kementerian. Kedua itu alokasi anggaran yang memadai untuk intervensi gizi. Yang ketiga, memperluas jangkauan program di daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Yang terakhir itu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di tingkat desa atau puskesmas dan mendorong partisipasi masyarakat. Jadi di sini akan ada ahli gizi yang akan membantu Bapak Arifin untuk menangani masalah stunting pada anak. Baik, terima kasih atas informasinya. Untuk Bapak Arifin, saya mendengar bahwa ada keluhan terkait anak Bapak Arifin yang terkena stunting. Mungkin ada yang ditanyakan kepada saya. Mungkin bagaimana faktor lingkungan sekitar mempengaruhi perkembangan anak saya yang mengalami stunting. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi anak untuk mengalami stunting. Itu dari beberapa penelitian dan jurnal-jurnal tertentu, beberapa teori ekologi atau lingkungan sendiri terkait perkembangan anak itu kan dipengaruhi oleh berbagai faktor dari lingkungan sendiri. Dari lingkungan dimulai dari lingkungan terdekat, misalnya keluarga, terus dia lingkungan yang di luar seperti kayak komunitas dan juga beberapa pemerintah. Terus faktor-faktor akses makanan gizi dari usia lingkungan seperti dengan keluarga dan kesehatan dan perkembangan anak itu dan komponen itu sangat penting untuk mendapatkan asupan gizi yang sehat dan gizi lingkungan yang baik. Baik, selanjutnya saya pertanyaan kedua. Apa yang bisa saya lakukan sebagai orang tua yang memberdayakan diri saya untuk membantu anak saya yang mengalami stunting? Orang tua itu kan menekankan pentingnya orang tua itu harus memiliki rasa kendali dan kemampuan untuk mengendalikan perubahan positif dalam kehidupan anak mereka sendiri. Terus Anda tuh bisa mencari informasi dari informasi tentang kayak penyakit stunting, terus ya mengenai anak yang sudah mengalami stunting itu gimana gitu. Oke, seberapa penting dukungan sosial dalam membantu anak saya yang mengalami stunting? Dukungan sosial sendiri itu sangat penting dalam mengatasi stunting sendiri, apalagi dari dukungan keluarga, teman, terus juga komunitas yang memberikan emosionalnya, terus informasi tentang bantuan-bantuan yang lain. Misalnya kayak kita bergabung di kelompok suatu komunitas yang membantu isu kesehatan. Sebenarnya itu kan melibatkan berbagai masalah dan juga kita ada beberapa jalan keluar gitu loh yang mungkin bukan hanya dari tenaga kesehatan, dari keluarga terdekat juga bisa. Tanyakan lagi? Contoh tidak jawab. Oh ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Mbak. Sudah bertahan bisa saya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang video isu kesehatan stunting. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah serius untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Pemerintah telah menyelenggarakan pertemuan regional untuk mempersiapkan pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting, termasuk penyiapan alat ukur, pelatihan kader, dan peningkatan cakupan kehadiran di Posyandu. Target penurunan stunting, pemerintah berharap dapat mencapai target penurunan stunting hingga 14% dengan penurunan prevalensi 3,8% per tahun sampai tahun 2024. Koordinasi lintas sektor dan upaya yang lebih keras diharapkan dapat membantu pencapaiannya. Kemenko PMK telah melakukan roadshow di 33 provinsi dan 393 kabupaten atau kota untuk mengidentifikasi isu atau kendala serta solusi dan kebijakan afirmatif untuk penurunan stunting. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tingkat desa bekerja sama untuk mewujudkan konvergensi dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif berbasis bukti. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian intervensi dan menurunkan prevalensi stunting. Percepatan penurunan stunting pada balita merupakan program prioritas pemerintah dengan target nasional untuk tahun 2024 adalah prevalensi stunting 14%. Wakil Presiden RI bertugas memberikan arahan terkait penetapan kebijakan pelanggaran percepatan penurunan stunting.
Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencegah lahirnya anak stunting baru dan mencapai target penurunan stunting 14% pada tahun 2024.